Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, karena sekarang masih siang. Teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya. Hari ini kita kedatangan tamu, nggak jauh-jauh amat, tapi dari luar, dari UNESA. Dan bisa disapa teman-teman netizen viewer semuanya. Ini kita sedang bersama Mbak Aznizan Zatliza Rahmah. Oh betul. Oke, boleh disapa dulu? Mungkin sambil perkenalan ya Pak. Boleh, Halo iya. teman-teman semua, perkenalkan namaku Asnizan Zatliza Rahma atau biasa dipanggil Lisa atau Lica. Aku dari Universitas Negeri Surabaya, prodi desain grafis dan kebetulan baru lulus. Jadi masih ada Hawa-hawa hawa-hawa mahasiswanya masih mahasiswanya ya kerasa. Pak. Iya, Oke. betul. Ya, jadi kebetulan hari ini itu ada Muamalah Festival dan salah satu narasumber pematerinya adalah Mbak Lica ini. So, jadi kita ajak juga ngobrol-ngobrol terkait personal branding, jadi supaya teman-teman mahasiswa ini nanti bisa belajar banyak dari Mbak Lica. Bagaimana sih nanti membuat personal branding yang bagus, apalagi sekarang semua Gen Z semua pakai gadget gawai setiap harinya, kita menghabiskan banyak waktu di dunia maya, dan otomatis kalau kita nggak punya personal branding yang bagus, kita juga nggak bisa membawa diri nanti ke depannya seperti apa. Betul. Tapi sebelum itu saya ingin tahu ya, karena kalau dari resumnya ini memang si Mbak Lica ini lebih banyak di kegiatannya di duta-duta juga ya. Jadi selain kuliah itu dia juga ada ketua HMP Desain Grafis, sekretaris HMJ, Ning Vokasi 2022 dan Putri UNESA Favorit 2022. Bisa boleh cerita sedikit nggak gimana sih ceritanya kok bisa ikut duta-duta seperti itu? Oke, jadi mungkin saya agak tarik mundur sedikit ya Boleh, Pak. boleh. Mungkin dari lebih awalnya itu saya tuh dulu sebenarnya bukan tipikal anak yang suka bicara. Oke. Jadi ya udah gitu loh, kayak nggak, saya bodo amat sama apapun, saya ngerjain tugas aja. Tapi semuanya itu berubah ketika waktu itu ada salah satu dosen waktu masih di Fakultas Bahasa dan Seni itu yang ngajak saya untuk jadi MC. Oke. MC acara. Nah, karena waktu itu masih online, jadi saya ngerasa oh nggak apa-apa, ini enteng, maksudnya ya udahlah, bisa lah, ini kan via Zoom aja gitu. Nah, ternyata pas saya lagi persiapan tuh juga, aduh, gimana ini, harus gimana ya gitu. Akhirnya sehari sebelum saya minta meet sama dosen saya itu untuk, Pak, tolong diarahin dulu, ini besok saya harus seperti apa, soalnya ini saya baru pertama kali mau Minta nge-MC. briefing gitu. Betul. Jadi kalau saya nggak di briefing, saya ngapain besok, saya daripada mempermalukan diri sendiri dan menggagalkan acara, jadi mending saya yang ringan tangan untuk, Pak, tolong saya ini besok harus gimana gitu. Inisiatif lah Jadi itu. betul, singkat cerita diajarin sampai hari H saya nge-MC dan lancar. Dari situ Pak, saya ngerasa kok kayaknya seru jadi MC, jadi moderator acara gitu. Nah, sering ikut, makin sering diajak, dan itu sampai terbawa ke semester 4 sampai 6 kemarin. Dan di situ juga cerita-cerita saya yang di kedutaan dimulai. Jadi waktu itu saya jadi jadi perwakilan dari Fakultas Vokasi untuk NUDC. Jadi NUDC debat bahasa Inggris di tingkat fakultas. Nah, mewakili di tingkat universitas, mewakili fakultas. Setelah itu gongnya saya diajak jadi pemateri di PKKMB tahun 2022. Nah, setelah turun dari panggung, saya diajakin sama ketua BEM fakultas untuk ketemu sama Bapak Wakil Direktur. Soalnya waktu itu belum jadi fakultas, masih program. Singkat cerita, saya datang, saya nemuin Pak Wadir, disuruhlah ikut, Mbak, kamu ikut Cakning fakultas. Terus karena saya ngerasa challenging, saya bilang oke, Pak. Akhirnya saya ikut, dan di situ ternyata selama proses pemilihan itu banyak banget hal-hal baru juga yang saya pelajari, Pak. Jadi ternyata nggak cuman di dunia perkuliahan itu, nggak cuman kuliah ngerjain tugas praktek pulang, ada rapat-rapat, mungkin teman-teman yang ikut hima, ikut BEM itu udah kerasa lah ya Pak. Nah, ikut volunteer, ikut kepanitiaan mungkin sama. Nah, ini kan hal yang baru buat saya, ikut kedutaan. Jadi belajar manners, belajar
cara duduk dipelajari, cara meletakkan tangan saat duduk dipelajari, cara saat menoleh dipelajari. Jadi semuanya itu hal-hal yang baru, termasuk public speaking. Nah, di kedutaan itu ternyata ada yang namanya 3B, Brain, Beauty, Behavior. Jadi kalau orang-orang bilang keduta kan harus cantik, harus ganteng, ternyata nggak cuma itu. Jadi yang kita punya itu harus lengkap. Ada brain, artinya wawasan kita, knowledge kita itu sampai di mana, harus menguasai apa. Terus ada beauty, ada penampilan, look kita seperti apa, dan behavior, kebiasaan-kebiasaan kita itu seperti apa. Jadi karena kita adalah representasi dari fakultas, nantinya ya diharapkan kita mampu memberikan contoh yang baik, behavior yang baik buat teman-teman yang lain. Nah, dari situ belajar yang namanya public speaking, belajar juga gimana caranya berkomunikasi yang lebih baik lagi. Sebelumnya memang saya di tahun yang sama, atau kalau nggak salah di akhir tahun 2021, tapi seingat saya sih 2022 di tahun yang sama, itu ikut Kece Cari Talenta yang diadakan oleh UNESA juga, tingkatnya nasional. Jadi banyak Pak itu waktu itu dari Nusa Tenggara ada pesertanya, banyak sekali. Dan alhamdulillah saya berkesempatan untuk bisa jadi pemenang di kategori presenter. Keren banget ini. Itu dikembangkan lagi ternyata. Masih terus lagi, belum selesai di situ ya. Masih terus dikembangkan karena pesan dari dosen-dosen saya, ketika kamu sudah punya titel itu, jangan berhenti sampai di situ saja. Maksudnya kalaupun kamu nggak mau ikut kompetisi yang lain, jangan sampai ini tuh nganggur. Jadi harus kamu manfaatkan terus. Jadi entah kamu jadi penyiar, entah kamu jadi pembawa acara di fakultas. Nah, saya juga mikir, oh, saya belajar ini di universitas saya belajar ini di sini. Ya sudah, berarti apa yang bisa saya berikan untuk fakultas, untuk universitas ya saya akan berikan gitu. Jadi sambil mengasah kemampuan saya juga kan Pak. Nah, itu berlanjut terus sampai ke duta, sampai akhirnya ya sekarang ini saya ngerasa seneng ketika sharing sama teman-teman masalah public speaking, masalah personal branding. Nah, personal branding juga dipelajari gitu. Oke, jadi dari sesuatu yang awalnya nggak kebayang ya, bahwa kalau ikut, awalnya disuruh aja ikut lomba, tapi kita nggak pernah tahu bahwa apa yang terjadi di depan ketika kita ngambil satu hal yang baru, ternyata merentet bisa narik ke hal yang baru, belajar hal yang baru sampai akhirnya jadi sejauh ini. Betul sekali. Jadi teman-teman mahasiswa juga, anak-anak Bapak di kampus, kalau misalnya memang ada kegiatan di kampus, harus semangat, ikuti saja. Kita nggak akan pernah tahu di depan seperti apa, tapi salah satu yang sudah bercerita di sini memang menunjukkan bahwa kalau kita berani melakukan hal yang baru, pasti akan ada hal yang baru yang lebih besar lagi yang menunggu kita di depan. Itu kalau bicara tentang bagaimana awal mula ikut ke beauty pageant atau duta-dutaan itu tadi. Kalau kita bicara tentang personal branding nih, jadi Bapak juga sering ketika di kampus itu, ya mungkin ada yang follow sama Instagram beberapa mahasiswa. Trennya memang satu, mereka itu punya akun Instagram itu kosong, fotonya nggak ada, postingannya nggak ada. Kemudian ketika Bapak encourage mereka, ya kalau kamu punya kemampuan tampilkan aja, muncul. Kenapa kok nggak mau personal branding? Takut Pak, takut, nggak tahu apa itu ya mungkin. Nah, bagaimana ini cerita tentang personal branding ini? Sebaiknya mahasiswa itu kayak gimana sih? Oke, jadi mungkin saya mohon izin sharing ya Pak ke teman-teman. Jadi karena saya sendiri tuh pada dasarnya bukan tipikal orang yang apa ya, yang mau menjadi misterius, sebenarnya enggak. Saya tadi bilang kalau sebenarnya saya bodo amat, maksudnya ini di luar konteks personal branding. Betul. Ya udah, saya jadi mahasiswa yang biasa aja awalnya. Personal lah, sebagai personal. Bener. Nah, makin kesini karena saya ikut duta juga, dan personal branding itu kebutuhan. Ya kan Pak, betul kan Pak? Iya. Nah, jadi itu juga harus dipertimbangkan. Dan dari dulu tuh saya ngerasa saya tuh tipikal orang yang narsis, jadi suka ngepost. Suka ngepost Pak. Jadi dari zaman sekolah, liburan kemana di post. Ya suka aja gitu. Iya, suka aja. For no reason, jadi nggak ada alasan khusus. Ya udah posting aja. Ternyata itu berpengaruh, maksudnya sampai sekarang aku tuh menjadi tipikal yang ngepost ya udah kalau aku pengen, kalau aku mau ya udah ngepost. Nggak mikirkan orang lain nanti ngomong gimana. Betul Pak. Jadi saya punya prinsip post apa yang saya suka, post apa yang saya mau tanpa perlu memikirkan omongan orang lain. Maksudnya gini, nggak semua orang suka sama kita. Betul. Jadi ya udah,
kita mau ngepost secantik apapun, sebagus apapun, sesempurna apapun, ya pasti bakal ada yang mencemooh juga, pasti yang julid lah. Bener. Jadi ya udah, kita post aja apa yang kita suka. Dan ketika kalian punya kelebihan, please banget guys, kalian harus aware sama kelebihan diri kalian. Ketika kalian suka sama sesuatu, misalnya kalian suka nyanyi, ya udah coba aja posting-posting di Instagram, di TikTok. Terus ketika kalian suka fotografi, nggak apa-apa, Instagram kalian tuh juga bisa jadi portofolio kok. Jadi portofolio itu menurut saya Pak nggak harus berbentuk CV, benar, iya, betul. nggak harus yang baku dan formal, bisa melalui Instagram, bisa melalui TikTok. Karena namanya yaitu tadi, balik lagi, ini era digital ya Pak. Jadi semua itu sekarang didominasi oleh internet, handphone, pokoknya yang berbau digital. Termasuk yang tadi sempat saya bahas waktu di acara, perlu nggak personal branding? Perlu, karena menurut saya itu 11-12 dengan LinkedIn-nya kita. Ketika orang mau melamar kerja dan rekrutmennya itu butuh ini, nanti yang menilai kan akan lihat sendiri ya? Iya, lihat sendiri. Apa ini kosong, LinkedIn-nya nggak ada apa-apa, ada betul, tapi nggak ada isinya, buat apa? Betul. Ya itu saya nganggapnya Instagram itu seperti itu. Jadi memang personal branding itu dibutuhkan karena ya saya alami sendiri, dapat relasi dari Instagram, dapat koneksi juga dari Instagram. Maksudnya ayolah guys, kayak kalian pasti punya banyak punya banyak kelebihan yang bisa ditunjukkan. Betul, kalian tuh sebenarnya kompeten, cuman mungkin kalian itu nggak sadar aja. Jadi semua punya kelebihan, aku yakin itu nggak ada yang nggak punya. Dan tugas kalian adalah sekarang kalian cari tahu apa yang kalian suka dan kiranya apa yang bisa kalian kembangkan gitu. Jadi teman-teman, anak-anakku mahasiswa, sesuatu yang buat kalian kelihatannya sepele bisa jadi itu wow banget di mata orang lain. Betul. Misalnya kalau Bapak bicara tentang anak UIN ya, mereka punya kemampuan ngaji yang bagus, kemudian atau punya kemampuan berbicara yang bagus. Menurut mereka itu biasa karena memang di circle mereka biasa, tapi ketika keluar dan mereka punya pengetahuan agama yang lebih dari mereka, itu bisa jadi valuable banget. Benar. Kan gitu. Belum lagi nanti kalau misalnya gini, kalau misalnya kayak tadi ada beberapa pertanyaan yang tadi katanya kalau nggak good looking gimana, mereka sudah pesimis dulu sebelum memulai sesuatu. Nah, ini ada tips atau saran nggak bagaimana memulai sesuatu yang ya dengan case seperti itu? Oke. Kalau saya sih Pak, kembali lagi jawabannya adalah satu. Kalian harus mengenal diri kalian terlebih dahulu. Kalian yang tahu diri kalian itu kekurangannya seperti apa. Karena memang semua orang pasti punya kekurangan ya Pak. Tapi semua orang juga punya kelebihan. Jadi gitu. Kalau tadi case-nya adalah kakak ngomong kayak gitu enak soalnya udah cantik. Gimana kalau kita yang ngerasa nggak cantik? Gimana kalau iya benar? Gimana kalau kita yang nggak ganteng, nggak cantik? Emang bisa bikin personal brandingnya langsung kayak gitu? Nggak akan bisa Kak, bla 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 bla. Guys, aku tekanin lagi bahwa personal branding itu nggak melulu tentang look. Jadi bisa yang namanya brain kalian diasah, kalian mungkin unjuk kebolehan tentang pengetahuan kalian, itu juga bisa banget guys. Jadi jangan pesimis. Jadi kalian harus tahu dulu kalian itu sukanya apa, yang sekiranya bisa dikembangkan itu apa. Jadi kuncinya adalah itu, jangan pesimis, terus jangan underestimate diri kalian terlalu sampai kalian jadi insecure. Kan banyak tuh Pak yang sekarang berlindung di balik kata introvert. Betul, kayak Instagramnya kosong, kenapa? Enggak, aku males upload soalnya aku introvert. Enggak. Self diagnose sendiri. Betul. Gitu. Kita nggak pernah tahu apakah kita introvert atau enggak, tapi betul, ya langsung dijudge sendiri. Betul. Sebagai excuse. Oke. Kalau ini mungkin yang mau Bapak tanyakan tinggal dua sih. Yang pertama adalah seberapa jauh personal branding bisa membawa seseorang sampai jadi sukses. Oke. Sepengetahuannya Lica. Oke. Kalau saya Pak, saya belum dapat dikatakan sukses, tapi amin ya. Iya. Amin. Karena saya juga masih belajar. Nah, saya bilang tadi, saya sendiri udah ngalamin karena dapat relasinya dari Instagram. Oke. Contohnya kayak gimana misal? Ini acara ini. Oh iya. Robi, iya ya dapat ya. Robi menghubungi saya kepikiran, Bapak. via Instagram ternyata. Waktu itu dibantu sama personal assistant karena ada chat yang ketimbun ternyata di DM, di request ya Pak. Nah, terus akhirnya pas sudah ketemu, udah
deal. Kemarin Robi cerita, Kak kemarin aku ngechatnya lewat ini loh, lewat sosial media gitu. Ternyata kakak tuh temennya temanku gitu. Oh ternyata memang semua itu berkesinambungan Pak. Jadi relasi, networking, personal branding itu semua akan berpengaruh. Jadi kalau ditanya personal branding itu seberapa penting, seberapa bisa berpengaruh, ya sangat berpengaruh. Coba deh nanti kalian praktekin terus lihat sendiri, pasti sangat berpengaruh. Gitu ya, jadi yang namanya personal branding itu nggak sepele, tapi itu bisa, ya namanya rezeki bisa datang dari tempat yang tidak kita duga. Nah, bagaimana memperbanyak kesempatan hal-hal tak terduga itu datang, salah satunya lewat personal branding. Kita nggak pernah tahu hanya karena lihat fitnya Mbak Lica di Instagram kok menarik, bahasanya. Bapak pernah bikin materi iseng awalnya, tapi ternyata viewernya ya ribuan. Ternyata mungkin bisa menghasilkan beberapa mahasiswa yang, Pak saya ingin bimbingan langsung karena Bapak expert di bidang ini. Nggak cuma mahasiswa, tapi mungkin Bapak Ibu dosen juga kalau misalnya punya expertise, punya kemampuan, show off. Nggak apa-apa show off dalam rangka untuk menunjukkan bahwa memang kita kompeten di situ. Betul. Gitu. Setuju. Dan kalau misalnya bicara tentang teknis nih, kita kan mungkin ada beberapa penonton atau mahasiswa yang bingung. Kalau saya mau mulai, itu mulainya kayak gimana sih? Harusnya kayak gimana? Apakah asal-asal posting aja atau gimana? Oke. Kalau saya mungkin bisa ngasih sedikit tips ke teman-teman itu tadi Pak. Teman-teman itu sukanya apa? Jadi kalian harus tahu nih kebutuhan diri kalian itu apa, yang bisa ditonjolin itu apa. Itu yang bisa dikembangkan itu apa. Jadi kalau saya itu juga ada selingan Pak. Jadi karena saya senang nulis, saya punya beberapa postingan di Instagram yang ya nggak ada maksud apa-apa. Fotonya juga nggak begitu jelas, bukan wajah saya. Fokusnya itu cuman ke tulisan. Jadi saya punya branding lagi itu namanya Diksinya Lica. Nggak banyak, baru berapa postingan. Cuman ada memang saya buat untuk yaitu membantu personal brandingnya saya juga. Kalau teman-teman nanya, berarti mulainya dari mana Kak? Dari hal-hal terdekat. Coba lihat lagi. Teman-teman misalnya unggul nih di public speaking, di komunikasi. Ya udah coba aja bikin konten tentang dakwah misalnya. Yang relate. Iya kan Pak? Nah itu kan maksudnya materi yang sehari-hari mereka terima di lingkungan kampus, di kelas lah. Itu saja yang diterapkan. Jadi tidak perlu terlalu muluk-muluk. Aduh, aku bikin konten apa ya? Aku bikin konten seperti apa? Maksudnya kok bisa ya dia jadi gede banget ya, viewersnya itu gimana? Jangan mikir itu dulu. Jadi ini juga aku mau disclaimer ke teman-teman, kalau bikin konten itu jangan langsung berharap FYP, jangan langsung berharap like-nya banyak. Karena semakin kalian berharap, semakin tidak FYP. Betul. Semakin tidak viral. Dan ketika kalian kepikiran, aduh kok nggak FYP ya, kok gini ya, nanti malah menimbulkan rasa males. Itu udah terjadi Pak di saya. Iya, jadi ya udah post aja. Itu balik lagi post ketika kalian suka, post, nggak usah mikirin komentar orang, nggak usah mikirin FYP atau enggak, pokoknya post. Ketika kalian mau mulai dari hal terdekat kalian. Ketika kalian suka nulis, mulailah dari mungkin postingan-postingan tentang tulisan. Atau ketika kalian punya kelebihan di komunikasi, gunakan public speaking untuk modal konten kalian. Udah. Sesimpel itu. Sesimpel itu, jadi nanti dicatat ya, lalu dipraktekkan bagaimana. Bapak kalau lihat dari mahasiswa Bapak sendiri di Fakultas Syariah dan Hukum, ini kalau misalnya gampangnya ya, mereka ini diajarkan tentang hukum-hukum Islam dari berbagai aspek. Kadang mereka nganggapnya karena satu kelas membahas hal yang sama, ya ini pengetahuan yang umum. Padahal ketika kalian keluar dari kampus kalian dan tanyakan kepada orang umum, mereka nggak tahu, dan kalian adalah orang-orang yang mengetahui ilmu. Itu yang mungkin Bapak bisa sarankan, kalian bisa bikin konten cerita tentang bagaimana sih hukumnya apa. Kan seringkali mereka tanyanya ke Ustadz. Why not tanya ke mahasiswa yang sedang belajar di Fakultas Syariah dan Hukum. Itu sih salah satu yang tiba-tiba inspire aja, muncul gitu aja kayak gitu. Kelihatannya sepele, sekali lagi kelihatannya sepele, tapi personal branding itu sangat penting. Terserah mau lewat Instagram, mau lewat TikTok, YouTube, atau apapun, itu bisa dimulai. Dan nanti kalau kalian, ya itu tadi, yang penting adalah sustain dulu. Bagaimana kita rutin posting, jangan keburu apa tadi, underestimate atau posting kok gak FYP, sudah balas lagi gitu. Yang terakhir mungkin ada closing statement buat teman-teman mahasiswa di Fakultas Syariah dan Hukum dari Mbak Lica. Oke, mohon izin ya Pak, saya memberikan
sedikit pesan dan kesan mungkin, atau pesan aja deh mungkin. Untuk teman-teman yang baru mau mulai atau yang punya insecurities kayak, Kak aku ngerasa nggak bisa deh untuk show off diri, padahal itu kan diperlukan ya Pak. Kalian jangan terus-terusan ngerasa insecure, jangan terus-terusan underestimate diri kalian. Sebenarnya kalian itu mampu kok. Jadi hal yang harus kalian lakukan adalah mencari apa yang kalian senangi, apa yang kalian sukai, dan apa yang bisa kalian kembangkan dan pelajari lebih banyak lagi. Karena setiap harinya kita itu tidak boleh berhenti belajar, dan sebenarnya nggak ada waktu khusus untuk belajar ya Pak. Karena tiap harinya kita pasti belajar terus. Begitu, itu sih Pak. Baik, terima kasih sudah datang di podcastnya Fakultas Syariah dan Hukum. Jangan lupa komen, like, atau subscribe. Nanti ada pertanyaan nanti kita bisa jawab di platform yang lain, mungkin di YouTube selanjutnya, podcast selanjutnya, atau di Instagram juga bisa. So terima kasih sekali lagi Mbak Lica. Semoga Bapak sukses di masa depan. Amin. Sehat selalu dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.